Perkenalkan, nama saya Lamsugeng Sipantar, Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 212030063. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan di kelas rendah. Yang menjadi pertanyaannya yaitu 1. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara citizenship education. Nah, A. Citizen merupakan warga negara yang ilmu kewarganegaraan yang membicarakan manusia dengan manusia dalam suatu perkumpulan yang terorganisasi dan individu-individu dengan negara. B. Citizenship merupakan suatu status hukum dari suatu negara yang memberikan keuntungan hukum tertentu dan membebankan kewajiban tertentu kepada individu tersebut. Yang C. Citizenship education bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang demokrasi untuk mendukung dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang kedua, apa, mengapa, dan untuk apa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diberikan atau dipelajari di sekolah dasar? Karena mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat melalui pemberian keteladanan, pembangunan, kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diberikan di sekolah dasar sebagai bekal dasar untuk membangun manusia yang berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan moral memiliki misi psikopedagogis dan sosiopedagogis dalam pengembangan nilai-nilai. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut. Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut ialah di mana seseorang akan melalui suatu proses mengenal, mengerti, menghayati, mengamalkan, dan memiliki kesadaran diri terhadap pengembangan nilai-nilai yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, gambarkan secara umum karakteristik pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran di sekolah dasar lainnya. Kemudian, bagaimana keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu pengetahuan sosial dan dengan mata pelajaran yang lainnya. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai landasan konsep yang mendasari pendidikan kewarganegaraan, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan dan insan sosial politik yang terorganisasi dengan tujuan agar manusia tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku di tanah air. Keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu pengetahuan sosial menurut kurikulum pada tahun 1994 di mana diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan ilmu pengetahuan sosial memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Karena itulah mengapa pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial saling terikat. Yang kelima, sebutkan kelemahan dan kekuatan implementasi konsep dari pembelajaran terpadu. Yang menjadi kelemahan dari konsep implementasi pembelajaran terpadu yaitu 1. Aspek guru, 2. Peserta didik,
3. Aspek sarana prasarana. 4. Aspek kurikulum. 5. Aspek penilaian. Dan 6. Aspek suasana. Yang menjadi kekuatan yaitu dengan menggabungkan berbagai bidang kajian yang akan terjadi penghematan waktu karena beberapa kajian dapat belajar sekaligus. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan antara makna antar konsep. Yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang keempat, menyajikan penerapan atau aplikasi ke dunia nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata saya yang salah, postingan ini saya bisa mohon bermanfaat dan bagi buat orang teman lain. semuanya. Tetap jaga Jangan lupa kesehatan. like, Guys, comment, see you next time. dan share.